menurut agamanya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ketua kelas Fauzan. Fauzan, bagaimana kabarnya? Izin sakit. Terus yang berikutnya siapa lagi yang tidak masuk? Lira. Jadi ada 2 orang. Lira sakit juga ya? Izin. Ya. Bagaimana kondisi yang lainnya? Sehat ya, insya Allah sehat. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, biar agak lebih bersemangat, mari kita sama-sama coba berdiri deh, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo sama-sama. Ya, satu orang yang mulai. Dua kelas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita belajar lebih semangat. Bahasan kita pada hari ini adalah mengenai modul 2, literasi algoritma dan konten digital. Apa itu literasi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu literasi? Nanti kita akan bahas itu literasi, kemudian algoritma. Literasi beda, algoritma dan konten juga dan digital. Jadi ini kita akan bahas seperti itu. Sebelum memulai dengan praktek pada pagi hari ini, Bapak akan jelaskan dulu mengenai kegiatan belajar pada hari ini untuk materi yang akan kita gunakan. Bahasan di modul 2 ini adalah mengenai literasi algoritma dan konten digital. Ini yang kita gunakan dalam pengolahan data. Mengolah data tabel, di sini data yang kita gunakan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan berpikir komputasional. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, berpikir komputasional itu kita sudah pernah belajar berpikir komputasional. Ya, yang kedua nanti setelah itu data-data yang tadi kita pikir secara komputasional diolah dengan pengolah data. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran ini, kamu diharapkan atau peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Terus bisa mengidentifikasi penerapan algoritma dalam pengelolaan data. Jadi nanti algoritmanya bagaimana? Apa itu algoritma? Nanti akan kita bahas lagi. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Kemudian nanti yang ketiga, mengolah data sederhana dalam bentuk tabel. Di sini kita akan menggunakan tabel dengan Microsoft Excel. Yang pertama, konsep dasar literasi algoritma. Pengertian apa itu literasi algoritma? Nah, ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah algoritma itu sendiri. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dalam digital, algoritma dipakai untuk mengolah data, otomatisasi, dan analisis.
Jadi algoritma itu. Jadi langkah-langkah kita setiap pekerjaan itu ada langkah-langkahnya, disebut dengan algoritma. Kemudian literasi algoritma berarti kemampuan memahami, merancang, dan menggunakan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam pelajaran kita pernah bahas di pembahasan berpikir komputasional, disuruh membeli gula. Masih ingat di bahasan bab sebelumnya, berpikir komputasional. Di situ ada langkah-langkahnya bagaimana. Berpikir komputasionalnya ketika dikasih uang dari orang tua atau bapak atau ibu disuruh kita belanja. Kita akan berpikir komputasional. Literasi atau langkah-langkahnya di sini. Yang kedua adalah konten digital dalam kehidupan sehari-hari. Data yang kita gunakan sehari adalah konten digital. Jadi kita bekerja atau membuat sesuatu, semuanya itu dikatakan sebagai konten digital. Bisa dalam bentuk teks, angka, gambar, atau video. Itu konten. Ya, jadi kalau dalam sebuah kegiatan tidak ada isinya, kontennya, ya berarti kita tidak membuat konten. Dalam digital, bentuknya bisa dalam aplikasi yang lain digunakan. Di sini kita gunakan Excel, membantu menyusun dan mengolah data digital dalam bentuk tabel. Nanti akan kita gunakan di sini. Kemudian data tabel mempermudah perhitungan, pencarian pola, dan visualisasi informasi dalam bentuk gambar. Kemudian hubungannya dengan pembahasan di sini, hubungan dengan penerapan berpikir komputasional. Di dalam bahasan literasi di sini adalah kita akan ada 4 di sini. Pertama, dekomposisi. Dalam sebuah tabel, dalam sebuah data, kita bisa memperkecil data yang tadinya banyak, itu dibuat menjadi secara lebih khusus. Jadi, dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, memisahkan data nilai siswa berdasarkan mata pelajaran. Kalau kita bikin daftar mata pelajaran, kira-kira ada berapa mata pelajaran? Ada sekitar 11 mata pelajaran. Jadi kita bisa memisahkan berdasarkan mata pelajaran. Itu disebut dengan dekomposisi. Tapi kalau udah rata-rata semua mata pelajaran, itu bukan lagi persatuan mata pelajaran. Yang kedua, pengenalan pola. Di sini pengenalan pola adalah mencari keteraturan. Jadi contoh di sini misalnya kita bisa melihat nilai atau tren nilai kenaikan kelas, kenaikan nilai dari setiap mata pelajaran. Kadang kan nilai itu kalau memang lagi pas mereka paham dengan materi tersebut, mungkin nilainya akan naik. Jadi kita akan mengabaikan yang tidak berhubungan dengan nilai. Yang ketiga, abstraksi. Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Tadi yang pertama dengan mengenal pola, polanya akan selalu berulang. Kita ambil aja contoh lah, misalnya hujan. Kalau orang udah kelihatan mendung, kita harus siap dengan payung misalnya. Itu rutin dalam minggu-minggu ini, kita selalu ada musim hujan misalnya seperti itu, langkah-langkahnya itu. Yang kemudian di sini, abstraksi mengambil informasi penting, mengabaikan yang tidak detail. Contohnya apa? Hanya mengambil nilai rata-rata, bukan nilai semua nilai. Gitu ya, rata-rata nilai mata pelajaran apa yang akan diambil. Itu contoh, kalau kita mengambilnya berdasarkan nilai mata pelajaran. Yang keempat, hubungannya dengan penerapan berpikir komputasional ini adalah algoritma. Tadi di awal dikatakan algoritma adalah langkah-langkah. Langkah-langkah di sini adalah menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah secara logis. Jadi urut-urutannya jelas. Contoh di sini akan kita gunakan adalah misalnya menghitung rata-rata, kita gunakan rumusnya dengan average. Atau mencari nilai tertinggi, kita gunakan rumusnya dengan tertinggi apa? Max, ya. Terendah min, ya, dan seterusnya. Ini hubungannya yang akan kita bahas dengan penerapan berpikir komputasional. Data.
dan pengelolaannya. Apa itu data? Data kumpulan fakta, angka, teks atau informasi lain. Itu semuanya dikatakan sebagai data. Ya. Pengelolaan datanya bagaimana? Proses mengatur, menganalisis dan menyajikan data agar mudah dan lebih bermakna. Itu adalah pengelolaan data. Jadi kita udah punya data, kalau datanya nggak dikelola, kita nggak akan tahu apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita cari. Nah, di sini kita butuh pengelolaan data dengan cara mengatur, menganalisis, menyajikan data agar lebih mudah dan bermakna. Contoh, di sini yang tadi kita ulang lagi, contohnya data nilai ujian siswa, data kehadiran, data penjualan, dan lain-lain. Contohnya yang bisa jadikan sebagai data. Contoh penggunaan data. Nanti dalam penggunaan data di sini kita akan menggunakan yang namanya mengurutkan data, sort. Kalau sort ini bisa sort ascending dan sort descending, dari A ke Z atau dari Z ke A atau dan lain-lainnya sesuai dengan mana yang akan kita cari. Nanti dalam praktek akan kita gunakan ini. Yang kedua, menyaring data, difilter. Data apa aja yang akan kita cari? Dari sekian banyak data, kan nggak semuanya kita cari satu-satu. Kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak, agak repot kita nyari kalau tidak dengan cara difilter. Yang ketiga, menggunakan rumus. Nah, misalnya kita mau mencari jumlah data, bisa menggunakan apa tuh? Menggunakan sum. Terus mencari rata-rata menggunakan average. Terus lagi mencari logika. Jika A nanti apa gitu ya, menggunakan fungsi logika. Dan juga bisa menggunakan fungsi pembacaan tabel. Ini juga udah pernah kita coba gunakan. Nanti kan kita coba lagi untuk praktekkan. Yang keempat adalah membuat grafik. Membuat grafik ini apa namanya? Membuat apa? Ada diagram batang, ada lingkaran, dan lain-lain. Kita membuat grafik, gitu ya. Jadi data dan pengelolaannya seperti itu. Contoh, ini ada data tabel dengan Excel. Contoh nama siswa, mata pelajaran, IPA, dan rata-rata. Kemudian di situ ada lagi nilai terendah, nilai tertinggi. Nah, di sini kita menggunakan rumus-rumus. Ya, ini yang akan kita gunakan contoh data tabel mata pelajaran. Nanti kemudian data tabel ini tadi akan kita gunakan seperti yang keterangan di sini. Kita bisa mengurutkan datanya, bisa menyaring datanya, bisa menggunakan rumus, dan bisa membuat grafik. Ya, ini datanya seperti ini yang kita peroleh. Nanti dengan bahasan yang lain, kasus yang lain, kita buat lagi datanya yang lain. Maka di situ katanya hitunglah nilai rata-rata setiap siswa. Kemudian lagi hitunglah siswa dengan nilai tertinggi. Kemudian lagi buat grafik pembanding dengan nilai N. Nah, kemudian data itu akan dibuat menjadi grafik. Terakhir ya, untuk pembuatannya dengan grafik. Contoh ini ada contoh tabel, rumus otomatis, dan grafik supaya bisa dipakai sebagai bahan ajar atau dalam praktek atau yang lainnya. Contohnya ini ada gambarnya nih. Gambar-gambar yang ada di sini. Tadi berapa orang datanya? Siswanya ada berapa? Ada 3 data yang sini. Datanya ada 3 siswa. Mata pelajarannya ada 3. Kemudian ada gambar rata-rata. Ini diagram batang. Nanti ada lagi diagram garis, diagram lingkaran, ya. Banyak tipenya pembuatan diagram. Nanti pada praktek berikutnya ketika kita menggunakan diagram-diagram ini sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah itu nanti kita akan ada refleksi mengenai diskusi akan kita kerjakan tadi. Nanti juga ada penilaian. Kita akan lakukan penilaian secara kognitif, keterampilan, dan sikap. Ini nilai yang akan saya ambil ketika kamu mengerjakan praktek dan hasil yang akan saya nilai.
Kesimpulan, nanti literasi algoritma membantu berpikir sistematis. Excel adalah alat penting untuk pengelolaan data digital. Penerapan berpikir komputasional menjadikan pengelolaan data menjadi lebih efektif. Oke, itu sedikit bahasan mengenai penggunaan literasi algoritma dan konten digital. Ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi? Ada? Silakan mau bertanya atau dari mengenai literasi digital, pengertian literasi digital, data yang diolah. Ya ini, kalau tujuan pembelajaran kita akan coba menggunakan konsep berpikir komputasional LKPD yang sudah saya kasih. Jadi tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan, konsep dasar literasi algoritma, kemudian konten digital dalam kehidupan, hubungan dengan penerapan berpikir komputasional, ini ada 4, dekomposisi yang besar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, pengenalan pola-polanya bagaimana dalam proses penghitungannya atau dalam proses yang lainnya, biasanya ada polanya. Terus yang ketiga, abstraksi, memfokuskan pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi diambil yang mana aja. Contoh di sini adalah tadi apa? Contohnya hanya mengambil nilai rata-rata, hanya mengambil nilai tertinggi, dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, ketua kelas yang lain bisa diikuti. Ya, kalau udah, sekarang kerjakan LKPD yang sudah saya kasih. Kamu boleh membuka Microsoft Excel. Kemudian diawali dengan data yang ada. Mulai dengan membuat judulnya dulu. Setelah judul, kemudian kamu isi datanya dan cari rumusnya. Langkah-langkahnya secara algoritma sudah dijelaskan di dalam pembahasan tadi di depan dan bisa kamu terapkan pada LKPD yang sudah Bapak kasih. Ya, dengan soal yang ada itu bisa kamu lihat, itu nanti bisa dipecah berdasarkan dekomposisinya bagaimana ya. Kemudian lagi pengenalan polanya apa yang digunakan dalam data yang ada di situ di LKPD yang sudah Bapak kasih. Dari soal yang ada di LKPD, coba lihat ke depan, itu konsep dasar berpikir komputasionalnya adalah pertama dekomposisi, nanti memecah permasalahan menjadi bagian kecil. Di sini adalah nilai siswa menjadi per kelas, kemudian per mata pelajaran, per siswa. Jadi mau dibagi berdasarkan apa? Kalau berdasarkan siswa ya nanti per siswa. Kemudian nanti yang berikutnya lagi adalah mencari kesamaan data. Misalnya mata pelajaran IPA semua, matematika semua. Yaitu yang kedua, pengolahan dengan pola. Yang ketiga, menyaring. Kita bisa menggunakan dengan data dari tabel siswa. Contohnya di sini pada nilai akhir nanti kita akan coba buat. Nah, algoritma, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan di tabel, nanti bisa kamu gunakan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Di situ urutan data, menghitung rata-rata, kemudian tentukan predikat berdasarkan rata-rata, disajikan dengan grafik. Nanti grafik adalah tabel yang terakhir, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada PowerPoint di depan tadi.
Ini tabelnya ya. Silakan kamu kerjakan dulu pada lembar kerja LKPD yang sudah disiapkan. Buka Microsoft Excel, mulai mengerjakan. Kalau data udah di-input, yang ada di LKPD itu, kata tugas pengerjaannya, kamu bisa pengelolaan datanya dengan cara-cara seperti ini. Ya, jadi kamu cari langkah-langkahnya seperti yang ada pada lembar kerja. Ya, pelajaran juga. Udah ada yang selesai? Nanti kita rapihkan penggunaannya. Oke, data yang kamu lihat di LKPD itu atau di prakteknya, pengetikan itu kita ketik sesuai dengan yang ada di dalam lembar kerja. Nanti kemudian kita akan mengatur. Kalau udah ketemu rumus yang di sini, rumus yang pertama apa? Dengan rata-rata kan? Ya, sama dengan itu kan? Kita rata-ratanya dari matematika sampai IPA. Ya, kemudian nanti dapat. Setelah itu diapain? Kita tinggal salin atau di copy. Predikat itu menggunakan fungsi logika. Jadi situ katanya apa? Jika nilainya lebih besar sama dengan atau lebih besar dari berapa? Pertama 85, dia predikatnya A. Lebih besar dari 75, predikatnya B. Lebih besar dari 60, predikatnya A, B, C doang. Ya, predikatnya A, B, C saja. Atau D. Dari sini nanti kita akan coba membuat dengan menggunakan filter. Kita menggunakan shot. Dan terakhir kita menggunakan grafik. Ya, seperti yang tadi dibahas sebelumnya pada materi bahasan tadi. Predikat. Sudah selesai dengan pendapat mengerjakan predikatnya. Di lembar kerja itu sudah dibuat langkah-langkahnya. Untuk mencari predikat udah dapat? Bisa ya, jadi itu nyambung semua itu. Tanda pemisahnya adalah sesuai dengan di masing-masing layar monitor. Kamu laptop atau PC, pakainya koma atau titik koma. Mungkin di HP juga yang pakai HP begitu. Pakainya tanda koma atau titik koma. Tidak mungkin menggunakan titik ya. Masih ingat dengan penggunaan fungsi logika if, dia ada berapa jikanya, maka itulah jumlah if-nya. Kemudian tutup dengan tanda kurung tutup. Berapa jumlah if-nya itu akan kita tahu. Yang lebih mudah memahaminya seperti itu.
Coba buka itunya. Udah nggak kelihatan. Coba ngeliat. Coba diketik lah. Masukin. Udah coba masukin yang ada di sini. Ya. Kenapa? Cara cari if-nya itu gimana ya, Pak? Kita tuh lagi ya. Bikin rata kiri aja untuk rumus. Sama dengan if jika rata-rata kan itu patokannya rata-rata, lihat di soal. Lebih besar sama dengan berapa ya? 85 kan? Kan misalnya apa sih? Koma ya? Titik koma. Titik koma. Titik doang. Iya. Titik koma. Terus keterangannya apa yang pertama? A. Ya. Iya kan? Terus titik koma lagi jika lupa ya, ini kita tanyakan dulu. Bisa sama dengan berapa? 70. Terus titik koma B. Rata-rata lebih besar dari. Oke, yang udah selesai? Udah, ya. Kalau udah selesai, nanti kita dapat mengenai nilainya ya. Ini tinggal copy, dapat 1 bagian bawah. Sekarang kita akan menggunakan yang pembahasan pada di sini. Itu ada mengurutkan data, menyaring data. Kalau menggunakan rumus sudah. Sekarang kita coba menggunakan mengurutkan data. Yang pertama, kita bisa mengklik pada bagian sort and filter. Ini gambarnya kayak gambar kaca ini corong. Kamu klik, terus tanda panah ke bawah. Lihat di situ ada filter. Kamu klik gambar filter. Nanti akan tampilan seperti yang ada di layar monitor. Posisi kursor kita adanya di mana? Penempatan kursor ada, boleh di nomor, di nama, kita taruh di sini, boleh di mana aja. Terus kita pilih shot gambar ascending, pilih filter. Nanti di dalam tampilan di sini dia akan tampil tanda panah ke bawah. Kemudian di sini kita akan memfilter apa yang akan kita filter. Misal saya ingin memfilter, lihat di situ ada pilihannya, filternya semua. Coba diklik dulu situ. Nanti ada pilihannya select all. Kalau select all semuanya akan bisa tampil. Tapi kalau kita ingin menampilkan kelas 8A saja misalnya di soal, maka yang akan tampil adalah kelas 8A saja. Gitu ya. Ini penggunaan filter. Untuk menampilkan semuanya, tampilkan lagi select all. Kemudian yang berikutnya lagi, kita ingin menggunakan ascending atau descending, mengurutkan data. Seperti yang ada di sini. Yang berikutnya adalah mengurutkan data, sudah memfilter. Kemudian rumus, tadi sudah kamu kerjakan. Tinggal satu lagi, membuat grafik. Terakhir nanti kita membuat grafik. Yang berikutnya, sekarang kita coba membuat diagram. Kamu blok, boleh dari nomor 1 sampai tabel ini di blok, kemudian pilih insert, cari pilihannya adalah chart. Pada chart nanti pilihannya kamu blok aja dari nama ya, dari nama. Bisa untuk membuat diagramnya? Ya contoh ini. Kalau udah
ada pilihan diagramnya. Ini ada pilihan banyak out. Kita pakai yang banyak ini, terus diklik. Kalau udah oke. Nanti dia bisa diletakkan di dalam satu tempat atau ditaruh di sheet yang lain. Kita buat aja dia dalam satu tempat di dalam lembar kerja. Ini bisa kamu kecilkan, ditaruh di sampingnya atau di bawahnya. Tinggal diatur ya. Nama tabelnya adalah misalnya di sini diagram mata pelajaran atau diagram mata pelajaran kelas 8 gitu ya. Nanti kita akan bisa lihat di situ semua pelajaran, warna-warna ini menentukan dari mata pelajaran. Kemudian di sini ada nama dan lain-lain. Coba dilihat tadi mengurutkan data kita sudah buat. Memfilter data juga sudah dicoba dapat penggunaan rumusnya. Kemudian penggunaan rumus ini adalah dengan algoritma, langkah-langkahnya sudah kita kerjakan juga sampai dengan predikat, dan terakhir adalah membuat grafik. Jadi yang kita kerjakan pada hari ini sudah sampai dengan pembuatan grafik hasil kerjanya. Nanti setelah itu disimpan. Refleksi bagaimana berpikir komputasional membantu menyederhanakan pengelolaan data. Bagaimana menurut kamu? Gimana? Rapli gimana menurut Rapli? Refleksi itu umpan balik yang udah kita pelajari tadi dari awal sampai dengan yang terakhir. Bagaimana berpikir komputasional membantu menyederhanakan pengelolaan data. Bagaimana menurut kamu? Data yang sudah dimasukkan bagaimana? Silakan. Agak kencang suaranya. Menghitung data, mempermudah data yang sudah diinput dan menghitungnya. Terus, apa manfaat menggunakan Excel dibandingkan dengan menghitung manual? Ayo, siapa? Gimana menurut kamu? Apa manfaat menggunakan Excel dibandingkan dengan menghitung manual? Lebih cepat. Ada yang lain? Rapli? Oke, yang terakhir bagaimana konsep ini bisa diterapkan untuk data yang lain, misalnya kehadiran, hasil ujian, dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa gunakan pada pertemuan berikutnya lagi nanti. Penilaiannya nanti akan saya kasih, ada beberapa soal yang bisa kita gunakan dalam praktek berikutnya. Kesimpulan dari materi ini, praktek yang kita kerjakan pada hari ini adalah literasi algoritma membantu berpikir sistematis. Jadi kita lebih mudah dalam bekerja. Excel adalah alat penting untuk mengelola data secara digital. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional menjadi pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, itu bahasan kita pada hari ini menggunakan literasi algoritma dan konten digital. Bahasan kita lebih kepada penggunaan literasi algoritmanya dalam praktek sehari-hari, dalam penilaian mata pelajaran di kelas kita. Demikian, ada yang ingin tanyakan? Tadi refleksinya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ketua kelas, silakan menyiapkan kelasnya. Nanti kita bertemu lagi pada pembahasan pelajaran yang berikutnya. Teman-teman, pada hari ini, alhamdulillah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.